Shalom. Kurang semangat. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Masih belum semangat, masih belum kelihatan sukacitanya. Ada sukacita hari ini? Ada. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah alam kita di tempat ini. Sebelum itu kita akan angkat pujian, ku masuki gerbangnya, di medley dengan dengar dia panggil nama saya. Sambil bertepuk tangan, mari kita angkat pujian ini. Dia panggil nama saya. Masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya, kemudian medley dengar dia panggil nama saya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masih ku gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aduh, ini semakin menyanyi kok tidak ini ya. Saya kurang dapat feel semangatnya ini. Ya, kita mungkin akan ada nyanyian dengan gerakan dulu karena mungkin ini sendi-sendi dan lain-lain kurang digerakkan, jadi kita gerakan di ibadah kali ini. Nah, biasa kan kalau ibadah-ibadah yang gerakan tuh biasa kan anak-anak kecil. Nah, kali khusus ibadah ini kita akan minta dari youth semua di depan untuk mencontohkan gerakan lagu ini. Ya, yang youth monggo bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mau mendengarkan bahkan belajar firman Tuhan. Kami ada di alam terbuka ini Tuhan. Konsentrasi kami bisa aja Tuhan Yesus terganggu oleh apa yang ada di sekitar kami.
Tetapi kami memohon Tuhan pimpinanmu, hikmatmu, bahkan tekad di dalam hati kami untuk sungguh-sungguh mau menyiapkan, menyediakan waktu yang terbaik kami untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, hamba-Mu juga ini yang Tuhan pakai dalam keterbatasan ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami menyerahkan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Ya, mungkin pengaruh panas. Tadi Rigel bilang mungkin belum panas, kalau baru harga jadi panas ini. Baru harga yang di sebelah sini so panas sekali tuh ini. Oke, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, karena terang ini sangat terbatas. Tapi sebelum saya masuk di dalam, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, boleh minta bantuan Natalia mau ambilkan itu rambutan-rambutan. Jangan dulu makan nih. Ini Ciho ada siapin buat orang semua. Mau bagi satu rambutan di satu baris kursi. Satu rambutan satu baris kursi. Oke. Masih frukto ini, belum lapar sekali tuh Pak Adriel. Belum. Tadi Bapak Skoko udah lapar. Tenang Pak. Orang mau menikmati berkat. Satu baris, satu rambutan. Dia akan yang membersihkan ya. So boleh harga-harga Lelia, apa nih rambutan ini? Jangan makan kok kumpul ulang. Kalau habis mau suruh ini kumpul ulang, nanti terus makan bersama. Maka kalau sok basah gara-gara banyak tercurah dengan sesuatu yang dari mulut, jangan kasihan. Oke, satu baris, selfie bergabung sama itu. Yang cuma isi 2 bergabung, ya kan? Oke. Apa tugas kita saat ini? Tolong hitung jumlah rambutannya. Ada berapa rambut? Hitung. Siapa yang cepat dapat? Panitia ada sedih hadiah toh? Tidak terhitung Cepat, jumlahnya. sama-sama. Enggak mesti hitung. Siapa yang paling banyak hitung? Siapa paling cepat? Hitung sama-sama. Jangan cuma satu orang berhitung. Hitung. 50, Hitung sama-sama. Nyata pakai kira-kira. Ciho Nyata punya pakai Ciho kira-kira. Nyata. Masa baru kekek so jadi? Nyata. Pokoknya hitung. Cik tadi udah coba-coba hitung-hitung. Jangan kira Cik Bapak dia udah hitung paling kan. Oh, ada kira-kira. Setidaknya ada DP minimal maksimal kan? Yang mendekati. Coba. Nyanda pakai stove. Nyanda pakai apa? Nyanda. Cik tadi udah coba hitung. Jadi Cik Bapak dia udah berhitung. Hitung sama-sama Pak. Pepe ini kan aja cuma baku harga. Hitung. Saya bagi tugas lah ya. Cari akal Pak. Mau bagaimana supaya boleh mendapat hitung ini rambutan. Setidaknya rambutan ini tidak lebih banyak daripada rambut manusia. Ya kan? Yang lebih banyak. Kalau rambut manusia disuruh hitung, mau langsung bilang sih Tuhan bilang aja rambut tidak terhitung. Masa mau suruh hitung? Tapi rambutan tak tulis Alkitab tuh bahwa tidak terhitung jumlahnya. Ada yang minusnya sudah tetap. Sudah? Betul? Dibetulkan. Berapa? 236. Oke, terkip. Jam aku ikut mulai. 236. Berapa Dio? Dio, kakek sudah tempat hidup ini gara-gara dalam masa bulan madu ini Dios. Yang lain soalnya di luar kami berdua tiada yang lain yang masuk hitungan. Hitung kok Kiong. Berapa selfie? 215. 280. Yang besar itu, yang besar. Berapa mau di 2? 230. Cio, asal tak hitung? Tadi berapa mau 250 kan? 236. 236. Hah? 216. Oke. Sampai belum? 236. 16. 24. Hah? 211. 230. Berapa? 211 Ciho. 234. Dekat-dekat situ. Ya itu boleh 2, cuma dibaca itu. Pakai sekitar. Belum.
Selfie berapa selfie? 215. Karang-karang dijual ini. Oke. Hafid berapa Hafid? Hafid berapa Hafid? Hafid berapa? Berapa ya? Masih itu. Oke, itu. Sampai Tuhan datang ya, Hafid ingat ya. Oke, jadi rata-rata 200-an. 200 lebih. Iya. 200 lebih. Kuyanya berapa deh itu? Yang cuma tau makan. Cihoa, seboleh juga tuh Cihoa. Sudah Cihoa, tutup buku juga siap. Dapat saya, kok sampai mulai Cihoa tak ingat, aduh, ada salah hitung. Dan tidak kasih salah hitung. Oke, sudah ya, 200. Clue-nya memang betul, 200-an. Tidak semua sama jumlahnya. Ya, tidak semua sama jumlahnya. Tapi apa yang tolong mau dapat dengan menghitung rambutan ini? Kira-kira. Apa? Kerjasama. Ngoni 3 ada kerjasama kah? Ngoni, oke. Dina bilang yang dia dapat dari ini adalah kerjasama. Ada yang bilang minus atau tambah? Yang didapat ya. Teliti, oke. Baku tambah. Baku tambah. Iya. Hah? Ciho ada hitung setengah, aku kira-kira ini. Ciwa semua udah coba siang. Jadi Ciwa udah semua pikiran lagi pulang sambil kita tambah segi kepala kalau ada hitung-hitung ke siang. Oke, siapa yang dapat hitung? Hanson, kau dapat apa dari ini? Dari rambutan ini? Dapat manusia. Ya? Konsentrasi, oke. Sudah, dapat apa? Dapat 1. Ya. Oke. Ya kadang-kadang ketika orang mendapatkan contohnya rambutan ini ya, rambutan ini orang mendapat sesuatu itu, yang orang pikirkan apa? Aku pas ada ini, manis satunya ada ya kan? Nah, tapi tidak pernah terpikir kalau manggis orang pasti hitung bawahnya. Ada berapa mata ini? Tapi rambutan ini orang tidak pernah terpikir ada berapa buat kan DP jumlah? Tidak pernah ya terpikir. Ya, Enci sebenarnya ada aktivitas lain baru Enci dah dengan rambutan, ini rambutan show. Ya, tapi benar kata si Dina dan teman-teman yang lain. Ternyata saya belajar tentang kerjasama dan ketelitian. Karena tadi memang Enci dah haga-haga, ada yang hitung sendiri, ada yang dorong baku, sebelah sini, baris sini, ya kan? Kerjasama. Dan ini sangat penting sekali di dalam satu persekutuan. Penting sekali. Makanya tema saya saat ini adalah sukacita di dalam kesatuan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke, firman Tuhan. Filipi 2 1 sampai 4. Ya, yang bagian sebelah kanan saya baca ayat 1, kiri ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 4. Dengan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, kelompok ini ayat 1 mulai 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada pengukuran kasih, ada belas kasihan, mesra dan belas kasihan. 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu hati keseluruhan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan Sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. sebaliknya merendahkan hati orang terhadap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita ke aktivitas yang kita buat tadi, bahwa dibutuhkan keselarasan, kerjasama sehingga menghasilkan satu kesatuan yang utuh, ya kan? Menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Nah, kenapa sampai Paulus berbicara tentang ini? Ini Paulus mengajari kita bagaimana menyelaraskan, ya kan? Khususnya karena kita disatukan di dalam satu kesatuan gereja. Kalau di keluarga, bagaimana menyelaraskan satu kesatuan antara suami istri dan anak. Walaupun itu butuh waktu yang tidak sebentar. Bahkan sampai sekarang pun masih ada suami istri yang belum selaras sekali jalan pikirannya, ya.
belum mengerti ya, tapi masih juga belum satu frekuensi dan lain sebagainya. Dan itu butuh perjuangan, itu butuh kerja keras, bukan cuma mana-mana aja. Tapi itu butuh kerja keras, perjuangan, tapi juga menghadirkan Tuhan di dalamnya. Karena memang kalau terima tolong sendiri nggak akan mampu. Sehingga Paulus rindu jemaat mengalami apa yang dia alami, apa yang Tuhan juga rindukan, yaitu apa? Paulus bersuka cita ketika dia mendengar, bahkan dia menasihatkan supaya jemaat bersatu hati, sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan sangat menarik, Paulus tulis surat ini justru dari penjara di Roma. Dia tulis tentang sukacita. Saudara, kalau dari penjara biasanya apa sih yang keluar ya? Karena sering berkunjung ibadah di penjara, ada satu orang langganan ya Pak Adriel ya, Pak, seorang bapak, dia seorang pelayan, tapi karena karena sesuatu dan lain hal, dan setiap ketemu itu dia selalu baper dan menangis. Oh, kita begini, kita begitu. Dan bukan cuma dia, banyak sekali. Tapi menariknya Paulus justru dalam kelemahan, dalam kesusahan dia mau menulis di jeruji besi dan menuliskan tentang sukacita. Nah, mengapa? Karena bagi Paulus sukacita itu penuh ketika dia boleh melihat, mendengar bahwa jemaat itu hidup di dalam satu kesatuan. Sehingga Paulus mau menyampaikan apa lewat bagian firman Tuhan saat ini. Paulus mau ingatkan kita semua di dalam ayat yang 1. Paulus bilang, jadi karena dalam Kristus. Nah, ini nih penting sekali. Mengingat apa yang sudah kita terima daripada Kristus. Jadi segala sesuatunya itu karena Kristus. Oleh karena Kristus ada penghiburan, ada persekutuan dan lain sebagainya. Artinya bikin Paulus sama dengan mau bilang begini, karena kamu sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bukankah kebaikan Tuhan itu sudah kamu alami? Sehingga karena itu kamu harus bla 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 begitu, ada sukacita. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang pernah mengalami pergumulan berat? Yang pernah mengalami? Ya, nama apa? Angkat tangan. Saya pun angkat tangan. Pernah mengalami pergumulan? Pernah? Pernah. Sudah pernah? Sementara? Waduh. Hampir semua. Iya. Pernah? Sedang? Atau sudah? Jangan bilang OTW. Jangan. Aduh. Kita nanti kembali. Jangan ya. Kalau boleh, sudah jasa lewat. Sudah ya. Hampir 80% pernah mengalami pergumulan. Oke, sekarang saya tanya. Saat ini dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, tadi tidak lihat kan siapa-siapa, kecuali yang dari belakang lihat. Oh, saat ini ternyata ya kebenarannya hampir semua kita mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Berat versi kita kan lain dengan berat versi orang lain, ya kan? Pasti kalau berat itu sampai mengeluarkan air mata. Laki-laki mungkin, ya. Yang angkat tangan bapak tadi nggak ada ya? Oh ada. Tapi harus sampai pernah nangis nggak ada? Pernah ya? Iya. Pergumulan itu, walaupun mungkin dia nggak kasih lihat ke Fanny, gengsi dong ya, Fanny lihat saya nangis. Jangan dong. Tadi dia udah angkat tangan nggak? Pernah nggak sampai mengeluarkan air mata? Enggak ya? Enggak. Bapak semua baru pujian kita dapat 7. Enggak kelihatan ya? Iya. Iya. Iya, betul. Iya, oke. Kita aminkan saja ya buat ini. Ya, sudah betul. Bu Yani? Hari-hari. Jadi matanya, apa menjadi sumber masalah? Kamu yang dituju, itu kan sana. Aduh, setakut ya. Jangan menangis aku ini. Saya
nggak lihat soalnya. Ada? Cuman hari-hari ikut petapa itu di gereja. Tiap pagi itu di gereja dan Citau ada di ruang doa. Selain di rumah, kadang cuma gini, Tuhan, apakah nama aku disebut ini? Muka-muka saya pasti dia doakan istri yang Tuhan, tolonglah. Pergumulan saya karena istri saya. Oh, kesian. Iya. Nobi ada? Ada. Sampai mengeluarkan air mata? Ada ya, tapi sering nggak tahu kan ya? Jangan sampai sering tahu ya. Oh, jangan. Oh, iya. Kalau ibu nak tanya, tuh, saya badan kekar seperti ini, tapi baru mau bicara aja langsung air mata suka keluar. Kok Kiong belum dapat tanya? Ada pernah mengalami pergumulan? Jangan tanya orang kok Kiong belum tahu kok Kiong pergumulan. Sampai meneteskan air mata. Oh iya, kalau yang dulu-dulu Cik tahu banyak yang keluar. Ya, kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang lain, semua kita pernah mengalami. Ringan juga. Oh iya. Oke, pergumulan yang berat, pergumulan yang menghancurkan hati, pergumulan yang membuat orang tidak berdaya sampai orang tinggal angkat tangan Tuhan. Tuhan. Cuma air mata yang keluarkan ya. Sudah tahu mau bilang apa. Iya, saya bilang begitu karena itu saya juga. Ya kan, hamba Tuhan itu bukan berarti bebas dari pergumulan. Jemaat yang bermasalah, hamba Tuhan yang menangis. Memikirkan, ya, mendoakan, mendoakan, dan kalau boleh Tuhan tolong pulihkan. Sehingga Paulus bilang, jadi karena di dalam Kristus, karena artinya kamu sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan ya, walaupun dalam pergumulan, saya selalu bilang, puji Tuhan anugerah Tuhan besar ketika masih melihat Bapak Ibu sendiri, saudara ada di gereja, dalam persekutuan. Bagi saya pribadi, itu hal yang luar biasa. Kenapa? Kita menanggapi setiap pergumulan itu untuk tetap cari Tuhan. Ya, jangan cari yang lain. Kalau dalam pergumulan, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan, jangan curhat ke orang lain. Cari Tuhan. Bahaya ini kalau bapak sudah curhat dengan orang lain, ibu-ibu sudah curhat dengan orang lain. Artinya dengan yang lain bahaya. Paulus bilang, ya kan, karena kamu sudah diberkati, mengalami kebaikan Tuhan, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Mengapa sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami berkat Tuhan, tetapi kadang-kadang untuk menyatukan menjadi satu kesatuan secara khusus dalam persekutuan itu begitu sulit. Kenapa? Itu bukan tidak mungkin, itu hal yang wajar sebenarnya orang berbeda pendapat. Kenapa? Karena apa? Orang ini beda suku, beda pikiran, beda apa lagi? Kebanyakan itu ya. Beda, kadang-kadang beda tujuan, beda keinginan. Dalam rumah saja baru bapak dan ibu pasti beda, ya kan? Beda, pasti sudah beda. Saya mau ini, saya mau itu. Kecuali yang baru pengantin baru, oh masih sama semua. Kau makan apa? Aduh, aku ikut aja. Kau mau apa? Ayo, aku juga mau. Baru, belum dapat ini DP kerikil tajam. Belum. Pandi dan Habel langsung ketawa. Iya kan? Iya. Awal-awal itu manis sekali. Iya. Tapi semula lewat. Tetapi tetap masih ada ya mata-mata yang keluar. Tapi kalau orang masih ada dalam satu ikatan, masih ada dalam satu keluarga, itu karena yang Tuhan bilang, karena kebaikan Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena jika kita mencari kesamaan, mau cari yang sama, ya kan, walaupun itu manusiawi, tapi memang sulit. Nggak ada yang bisa mau sama, nggak ada yang betul-betul sama sekali duplikat. Kau mau jadi satu, bahkan kembar pun masih ada beda-beda keinginan. Yang satu suka ini, yang satu suka itu, dan lain-lain. Nah, akan sama, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kan ada kadang-kadang orang bilang mau cari pasangan itu supaya ada kenyamanan. Karena saya nyaman dengan dia. Kami sama-sama punya hobi yang sama. Oh, kata siapa? Belum tahu dia, ya kan? Tapi itulah, ya kan? Kalau di dalam Tuhan, walaupun mungkin segala sesuatunya berbeda, tapi pasti akan menjadi sama. Oleh karena apa? Kita akan lihat. Paulus bilang apa? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah apa? Kamu apa? Di situ dibilang sehati,
sepikir. Dalam apa? Satu kasih, satu jiwa. Artinya begini, dasar kesatuan bukan karena orang sama, karena youth pakai baju seragam, oh dorong sama. Bukan, biar lihat orang pakai seragam hari-hari, kapelan ya kan, couple tiap hari. Suami istri biasanya kan, ini di Manado ini orang keluarga di Manado ini kalau kapelan itu memang paling naik. Itu Inci pernah bilang ya, waktu orang wisuda Abel di Jakarta itu, ada ibu pendeta bilang, keluarga kalian samaan ya, pakai batik sama. Aduh, cinta memang udah. Kalian samaan ya. Iya. Dia ketawa, entah ketawa apa. Mungkin lucu menurut dia, tapi kan turun di ini kok nyedak sama. Aduh, pikirannya nyedak sama. Tapi bukan soal seragam, bukan soal itu. Tapi apa yang menyatukan orang yaitu satu tujuan. Siapa yang orang sembah, siapa yang menjadi role model kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan, bahkan terlebih di dalam keluarga. Dalam keluarga itu, dalam semua perbedaan yang ada, apa sih yang bisa bikin orang menjadi satu tujuan? Kristus, keinginan Kristus. Apa yang Tuhan Kristus mau di dalam kehidupan kita. Itu yang terus-menerus harus ada di dalam pemikiran kita. Sehingga walaupun ada perbedaan, pendapat boleh berbeda, bisa aja. Mungkin saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Saya kurang setuju. Kita tidak sejalan dengan Anda. Saya tidak setuju. Betul. Bisa orang berbeda. Tapi pada akhirnya, ketika kita merenungkan, iya, ini pikiran saya, ini pikiran dia. Tapi kita harus menyatukan di dalam pikiran Kristus. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Itu yang harus menjadi dasar. Betul-betul dasar. Karena kalau tidak, ya akan jalan atau pikiran sendiri. Pikiran saya, pikiran ibu, pikiran bapak, pikiran anak, pikiran orang tua. Nah, akan menyambung semua. Motivasi-motivasi boleh orang ikuti. Tapi yang terpenting adalah firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Sehati, sepikir, itu yang harusnya menjadi bagian kita. Apa sih yang menjadi pemicu? Kalau boleh kata jadi kanker dalam tubuh. Sehingga menghancurkan kesatuan. Di dalam ayat 3a dikatakan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Berarti ini nih. Mencari kepentingan sendiri dan juga puji-pujian yang sia-sia. Itu yang bisa menghancurkan. Kepentingan diri sendiri. Wajar sih memang. Orang memenuhi kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, itu wajar sebenarnya. Tapi firman Tuhan bilang, jangan cuma menipik kepentingan. Kalau ada di dalam satu kesatuan. Bukan. Tapi semua kepentingan bersama. Bukan juga sama semua. Misalnya nih, ada yang bawa durian satu karung. Karena kepentingan bersama, semua dapat durian satu karung. Padahal Ciheti, Bu Yani nggak suka makan durian. Oh nyanda, mesti dapat dulu. Enggak, turun nyanda itu. Oh jangan, sama. Tapi kadang orang bilang harus adil. Keadilan kan bukan berarti semua sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya kan? Kalau mau adil, semua dapat, misalnya semua Firan sediakan kaos misalnya youth. Kalau mau adil, semua harus dapat ukuran S, sama semua, ya kan? Ya, baterai aja sampai tidak bisa pakai karena kecil, ya kan? Itu bukan adil namanya, tetapi semua dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya Paulus bilang ada racun di dalam satu kesatuan, yaitu egoisme, kepentingan diri sendiri, kesombongan, mencari puji-pujian sendiri. Nah, ini yang sering kali membuat orang jatuh, menjadi hancur. Kenapa? Ego dan juga kesombongan. Kalau orang nak lirik, nak puji sedikit dia, aduh kasihan. Sudah, dia kerja ini pun orang cuma ya abaikan, mungkin akan menjadi kalau dia sombong ya. Tapi makanya Paulus bilang jangan seperti itu. Artinya sifat egois dan kesombongan itu akan baku hajar di dalam hati. Itu akan bergejolak di dalam setiap hati. Sehingga bagi Paulus, apa sih lawan dari itu semua sehingga terjadi kesatuan? Di dalam ayat 3b sampai 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Iya. Gampangkah? Enggak gampang.
Tuh, artinya terus mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, mengutamakan yang lain, merendahkan hati. Ini paling susah. Berbicara kerendahan hati itu paling susah. Paling susah. Tapi yang paling susah itu yang Tuhan minta. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu. Yang paling susah, yang Doranya bilang ras terkuat di dunia ini siapa? Hah? Ibu-ibu ya, Regal langsung jung ibu-ibu. Kenapa? Ras terkuat bikin apa supaya Regal sampai Regal yang dulu menyaut, ibu-ibu. Kenapa ini ras terkuat ini udah bikin apa Regal? Ras terkuat itu katanya adalah wanita, ibu-ibu. Dan wanita itu katanya paling susah minta maaf. Ya? Iya ibu-ibu. Iya juga. Pembelaan. Iya betul kok Pak. Jangan curhat Pak. Sudah sen kiri belok kanan. Jadi Dina gimana Dina? Sen kiri kata belok kanan. Maksudnya? Iya. Memang kenapa susah minta maaf? Karena apa? Wanita selalu benar. Tepuk tangan dulu. Betul Bapak-bapak, setuju? Setuju? Setuju juga, sepakat. Yang paling susah katanya minta maaf adalah perempuan. Masa sih? Ya enggak tuh? Saya paling sering tuh. Nyara terlalu. Berat memang. Gengsi dong. Gengsi dong, ya kan? Lah, iya. Gengsi, iya. Saya akui waktu awal pernikahan selalu yang minta maaf Bang Mulyani. Gengsi dong minta maaf. Pokoknya kalau dia, pokoknya mesti pujuk dulu, ya kan? Kalau enggak, moh gitu. Moh kata orang Jawa. Tapi Bapak Ibu Saudara, rupanya itu enggak seimbang. Itu tidak benar. Yesus bilang apa? Rendahkanlah. Makanya begini, betul. Untuk ukuran dunia, ras terkuat itu wanita. Untuk ukuran dunia, wanita tidak pernah salah. Itu ukuran dunia, tapi ukuran Tuhan, Tuhan bilang apa? Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Jadi artinya apa? Kita ketika kita sadar akan salah, akan apa mungkin yang sudah menyakiti hati orang lain atau yang membuat tidak nyaman, maka rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain dan anggaplah orang lain lebih penting daripada yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempraktekkan itu secara radikal boleh dikata dengan orang lain, itu mungkin sulit. Itu mungkin sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita merasa kita punya power, kita punya segala sesuatu yang mungkin kuat untuk orang dunia. Tapi Tuhan ingatkan kita, mari kita merendahkan hati kita. Artinya merendahkan hati bukan rendah diri ya, bukan. Kita kok ini untuk apa-apa, kita tidak punya apa-apa, bukan. Tapi merendahkan hati, kita tidak pernah menganggap bahwa diri kita penting. Kita tidak pernah menganggap diri kita di atas. Tapi selalu menganggap bahwa ada orang lain yang penting. Ada orang lain yang utama daripada kita semua. Sehingga kalau itu terjadi, maka keseimbangan itu akan terus ada, ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita emosi tiba-tiba tuh, begini. Tapi ada waktu Tuhan ingatkan, Roh Kudus berbicara dalam hati kita semua, sehingga membuat hati ini menjadi teduh, ya kan? Teduh. Disitulah waktunya kita untuk datang. Disitulah waktunya kita untuk apa? Sadar, oh iya, saya salah. Tapi ada orang yang merasakan hati, sudahlah, biar Jo. Ya apa biar Jo. Nah, itulah akan memicu segala sesuatu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat, gereja yang luar biasa bukanlah gereja yang isinya orang-orang yang beragam, orang-orang yang tidak punya pendapat yang berbeda, itu mustahil. Tetapi gereja yang luar biasa, persekutuan yang luar biasa adalah orang yang penuh dengan perbedaan, orang yang berbeda suku, usia dan lain sebagainya, tetapi memilih untuk menundukkan ego mereka di bawah kaki salib Tuhan. Makanya saya selalu bilang, lihat dulu itu salib, masuk gereja terpandang itu salib Kristus.
Sehingga ketika ada hal yang mengganggu hati kita taruh di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan, ku taruh hatiku di bawah kaki salib-Mu. Sehingga ketika dunia ini penuh dengan perpecahan, dunia ini penuh dengan saling menjatuhkan, saling pamer kehebatan, tapi kerja Tuhan harus berbeda. GKRI Agape Bitung harus berbeda. Di tempat di mana kita saling merangkul, di mana di tempat kita saling mengampuni, di mana kita selalu menganggap orang lain penting bagi kita semua, terlebih penting bagi Tuhan, maka sukacita kita akan penuh. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini yang ingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam kesatuan. Kesatuan itu tercipta ketika kami saling merendahkan hati, menganggap orang lain juga penting di dalam hidup kami, dan memandang kepada salib Kristus. Tuhan, tolong mampukan kami menjadi gereja yang kuat kokoh, karena hidup kami taruh ke dalam Tuhan. Hidup kami disatukan oleh karena Kristus yang satukan kami. Darah-Mu yang suci itu sudah satukan kami. Sehingga hidup kami berjalan di dalam kesatuan, sehati sepikir. Kami boleh berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi pandangan kami satunya tertuju kepada Kristus Yesus yang sudah selamatkan kami. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih untuk Enci Merin yang sudah membawakan firman Tuhan di saat ini. Kiranya firman Tuhan dan pelayanan yang dilakukan oleh Enci tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan selalu. Dan kiranya juga bagi kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu bisa mendengar dan menyimpan itu dalam hati serta melakukan itu sehingga itu menjadi buah dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Puji Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian bawa persembahan. Bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan rela hatiku. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan ini sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, pada saat ini kita akan menutup ibadah ini. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan dari Ngoyani. Ya, mari berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu yang boleh menuntun, menyertai dalam persekutuan kami di alam GKRI Bitung. Kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan GKRI Bitung untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Memberkati youth juga yang boleh melayani, mempersiapkan tempat ini, bahkan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa berkati kehidupan kami masing-masing pribadi, keluarga kami. Di setiap pergumulan kami boleh bersama-sama di dalam keluarga kami, suami, istri, orang tua, dan anak. Bahkan bersama dalam persekutuan gereja-Mu.
boleh kami lewati semua tantangan pergumulan di hidup ini. Terima kasih memberkati pelayanan gerejamu di minggu ini, bahkan di apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan lewat gereja GKRI FP Bitung. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah boleh memberikan persembahan, biarlah diberkati itu boleh digunakan bagi pelayanan bagi Tuhan melalui gereja GKRI FP Bitung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, menyertai bangsa dan negara Indonesia juga dalam penyertaan-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu dan memberkati rangkaian acara selanjutnya dalam kami berekreasi, bahkan mandi di kolam. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Anak-anak kami biarlah juga Tuhan lindungi 100, bahkan kami semua, sehingga hingga kami menyelesaikan ibadah dan juga rekreasi dan mandi, kami boleh kembali lagi dengan selamat sejahtera, tiba di rumah kami dengan selamat dari Tuhan. Setelah ini Tuhan, ada makanan dan minuman yang disiapkan bagi kami semua. Kami yang sudah boleh menyiapkan, Tuhan memberkati. Kami semua yang akan menikmati bersama, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami, sertai terus dalam juga relasi-relasi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, doa alam kita di siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat teduh. Pak Sem, kenapa ada yang cari? Oke, semuanya sudah boleh ngumpul di tempat samping sini. 1, 2, 3, mulai. Sudah. Boleh langsung kasih apa handset yang Ivan langsung kasih kalau udah tunggu urus maju-maju. Tangan nih, tangan di belakang semua. Tangan di belakang. Sampai habis lagu ini nih. Ayo. Kita langsung balik belakang. Kalau DP goro jatuh, angusnya ulang. Berarti tuh goro yang jatuh langsung dihempaskan. Mereka dia software lain.
Ayo, ayo. Oke, hati-hati. Kasih tertawa gak bagus. Mesti tertawa. Makanya saya minta tawa. Baru 2 ini di sini. Ayo, ayo. Laju, laju, laju. Tertawa, tertawa dulu. Oh, jago Gavi ini tuh. Ayo, ayo. Semuanya antri di belakang ini. Kamu habis lagu cepat. Kedua ini banyak yang tertawa. Turun di sini tambah 1 plastik. Iya, aku sedih. Cepat, semua habis lagu. Tunggu, ada 5 kali mau putar lah ini lagu. kasih Yesusku sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sudah. 12, 13, 14, 15, 16. Pemenangnya tim dari FC Merli. Lagi. Sudah selesai. Atau berenang tak apa-apa. Oh, bagusnya pecah balon.
Awas, awas na Toki, awas na Toki, awas na Toki. Awas na Toki. Awas na Toki. Jangan